Dilanjut Mars PKK dan kemudian Mars SOTH, dan dilanjut doa, baru kita nanti duduk kembali. dan sadar, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga, rapi dan indah, dididik pula berpribadi rasa, terwil dan sehat. Kembangkan operasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. SOTH, SOTH, program unggulan PKK. SOTH, 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 milih bersama. SOTH, SOTH, tempat belajar ibu balita. Marilah kita bersama-sama sukseskan SOTH Surabaya. SOTH, 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 program unggulan PKK. SOTH,
SOTH, iri bersama. SOTH, SOTH, tempat belajar ibu balita. Marilah kita bersama-sama sukseskan SOTH Surabaya. Waiting for connection. Berdoa menurut keyakinan masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, sehatkanlah kami semua yang ada di sini, sehingga dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan mudah dan lancar. Ya Allah, bimbinglah kami semua di sini agar dapat mengikuti pembelajaran ini dengan selesai sampai terakhir. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini kita akan mendengarkan bersama dari ibu atau mbak, masih muda sekali ya, masih semester 6 ini beliaunya, Devina ya. Materinya adalah tentang pola pengasuhan dan penggunaan media pada anak. Baik, saya serahkan kepada Mbak Devina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Ibu perkenalkan, saya Devina Putri Azhara. Saya mahasiswi semester 6 dari kampus Universitas Negeri Surabaya. Pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi tentang konsep pola asuh dan yang kedua terkait penggunaan media pada anak. Nah, di sini kita akan mengenal terlebih dahulu pola asuh itu ada berapa. Pola asuh sendiri di sini ada 4 jenis. Yang pertama ada pola asuh otoriter. Yang kedua ada pola asuh permisif. Ya, yang ketiga ada pola asuh namanya demokratis, dan yang keempat, yang terakhir ada pola asuh pembiaran. Nah, di setiap pola asuh ini memiliki dampak negatif maupun positif dan juga ada tantangan yang dihadapi. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenal tentang pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini yang dimaksudkan adalah pola asuh yang dimana orang tua memegang penuh kendali pada anak. Maksudnya, di sini anak itu harus menuruti kata orang tua. Semua peraturan, terus pilihan itu yang menentukan orang tuanya. Anaknya hanya bisa mematuhi dan juga menuruti apa yang diomongkan oleh orang tuanya. Kalau menurut ibu-ibu, kalau menggunakan pola asuh otoriter seperti ini, dampaknya ke anak itu apa? Positif negatifnya. Ada pastinya. Dampak positifnya kalau kita lihat apa? Patuh. Terus yang kedua, benar, yang pertama ada patuh. Kedua ada Mungkin anak tertekan jadi tidak bisa melakukan tersebut. iya, betul. Benar Ibu. Yang pertama, dampak positifnya itu anak jadi anak yang dan turut kepada orang tua. Yang kedua,
anak jadi disiplin dan taat pada peraturan. Tapi kalau kita lihat penggunaan pola asuh otoriter ini di zaman sekarang itu pasti banyak dampak negatifnya. Yang pertama, anak itu jadi nggak bisa leluasa atau nggak bisa plong mengeluarkan isi hatinya, pendapatnya, karena dia berpikir bahwa orang tuaku terlalu mengatur aku, apa-apa itu ditentukan sama orang tua. Dia jadi nggak punya hak untuk memilih, semua harus menuruti kata orang tua. Yang kedua, dia merasa kurang percaya diri, ya karena itu tadi dia tidak bisa mengungkapkan perasaannya, dia tidak bisa mengungkapkan pendapatnya, dia juga tidak memilih. Dan yang ketiga, itu dia jadi kurang bersosialisasi karena apa-apa ikut aturan orang tua. Paham ya? Lanjut, yang kedua yaitu pola asuh permisif. Pola asuh permisif ini maksudnya adalah orang tua yang menuruti semua keinginan anaknya. Jadi anaknya mau apa itu diiyain, terus terserah anaknya. Misalnya contoh, anaknya mau beli sesuatu mainan atau apa, itu selalu diiyain. Semua permintaan anaknya itu diiyain sama orang tuanya. Ini jadi kebiasaan buruk atau jadi kebiasaan positif ibu-ibu? Iya, betul. Dampak negatifnya apa? Anak jadi terlalu manja. Yang kedua, anak ini jadi tergantung pada orang tuanya karena apa-apa orang tuanya. Ya, betul ya. Terus yang ketiga, selain tadi manja terus tergantung pada orang tuanya, kalau apa-apa diiyain itu sekali ditolak anaknya nanti jadi apa ibu? Tantrum, teriak-teriak sekali kalau ditolak sama orang tuanya. Tapi dampak positifnya kalau dilihat di sini itu juga ada. Anak jadi bebas berekspresi. Anak jadi bereksperimen ibarat kata, karena orang tuanya tidak pernah melarang dia. Dia melakukan sesuai apa kata hatinya. Misalnya contoh, "Ma, aku boleh nggak buat beli Lego karena aku mau belajar ini, mau berekspresi tentang ini." Orang tuanya iya, terserah, belilah, boleh. Mereka jadi punya dampak positif tadi, bebas berekspresi, kreasi, terus juga aktif. Lanjut ke pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ini pola asuh yang sekarang lagi tren di kalangan ibu-ibu Gen Z. Karena pola asuh demokratis ini tipe orang tua yang tetap tegas, tapi mereka tetap memberikan ruang atau kasih sayang ke anaknya. Yang dimaksudkan di sini adalah orang tuanya tetap tegas, tetap memberikan aturan, tetap memberikan pemahaman kepada mereka, tapi anaknya juga diberikan ruang atau kesempatan untuk dia memilih, untuk dia mengekspresikan pendapatnya. Contoh misal, orang tuanya bilang, "Kamu boleh main HP, tapi waktunya 20 menit, setelah itu kamu lanjut mengerjakan PR." Anaknya dikasih kesempatan, mau atau enggak. Kalau misalnya anaknya bilang mau, dijelasin kenapa kalau misalnya mau lebih baik. Kalau misalnya dia nggak mau, diberikan pilihan, kamu maunya seperti apa. Kalau misalnya nggak mau pakai bermain HP-nya 2 jam, aku maunya main HP dulu baru belajar, atau nggak gitu belajar dulu baru main HP, seperti itu. Di sini kalau kita lihat pengasuhan demokratis banyak dampak positifnya ya ibu-ibu. Dampak positifnya pasti yang pertama, anak merasa percaya diri, anak diberikan ruang kepada orang tuanya. Terus anak merasa orang tuanya tidak terlalu menekan dirinya. Tapi di sini tantangannya ada di orang tua. Apakah orang tua itu bisa konsisten dan terus-menerus berusaha agar pelan-pelan anaknya itu dibilangin? Karena kalau penggunaan demokratis memang harus bertahap dan pelan-pelan. Kalau langsung sepertinya agak susah ke anaknya ya. Lanjut ke yang terakhir yaitu pola asuh pembiaran. Pola asuh pembiaran ini adalah yang dimaksudkan adalah orang tua yang kurang hadir di anaknya. Maksudnya misalnya anak yang
kurang adanya peran orang tuanya yang cuek, yang sibuk. Jadi anaknya itu dibiarin. Sudah terserah kamu mau ngapain terserah. Orang tuanya jadi nggak terlalu memperhatikan dia. Di sini ada dampak positifnya ibu-ibu. Kalau pembiaran, apakah ada dampak positifnya? Nggak ada ya, betul. Karena kalau pembiaran di sini lebih banyak dampak negatifnya. Kenapa? Yang pertama, anak jadi kurang diperhatikan. Dia merasa dia kurang kasih sayang karena orang tuanya itu cuek. Terus yang kedua, anak jadi kurang merasa percaya diri. Yang ketiga, anak jadi tidak percaya dengan orang lain. Dan yang keempat, dia mudah terpengaruh dampak buruk di lingkungan sekitarnya karena kan dibiarkan oleh orang tuanya yang tadi. Nah, di sini ibu-ibu, saya mau sharing, kalau di rumah sering menggunakan pola asuh yang mana atau biasanya pakai berapa gabungan pola asuh? Yang sering digunakan di rumah biasanya pakai pola asuh yang apa? Demokratis. Masih ada celahnya. Ya betul, penggunaan media ya ibu-ibu ya. Saya nenek, anak saya itu sudah seperti ini betul. Tapi ketika saya lihat, ibunya lupa main HP dari mana. Saya ketemu, contohin. Kalau kamu main HP, tidak betul. Ya betul. Itu biasanya harus dari orang tuanya, karena kan menjadi orang tua nantinya akan menjadi contoh buat anaknya. Ketika orang tuanya nggak main HP, anaknya pasti akan melihat orang tuaku nggak main HP, dia juga tidak akan protes kalau misalnya dilarang untuk pegang HP untuk beberapa menit. Seperti itu. Pasti di beberapa ibu-ibu pasti menggunakan beberapa pola asuh yang tadi. Saya kalau bisa cerdas sedikit, saya dari sudut pandang saya sebagai seorang anak, saya diasuh menggunakan dua pola asuh. Yang pertama ada pola asuh otoriter dan yang kedua demokratis. Saat saya kecil, orang tua saya pakai pola asuh otoriter karena mungkin bagi orang tua saya, kamu harus tahu aturan, kedisiplinan diri, karena kamu perempuan. Saya tahunya ketika saya saat SD. Ayah, mama itu selalu melarang ketika mau bermain dengan teman-teman atau mau main ke mall dan lain-lain. Itu saya protes, kenapa aku kok nggak boleh main keluar? Aku pengen main sama teman-teman. Di situ orang tua saya menjelaskan bahwa belum waktunya untuk keluar. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin semakin dewasa, pikiran orang tua saya terbuka bahwa sudah besar, sudah mandiri. Dia membentuk karakter saya dari kecil supaya jadi orang yang bisa sendiri, bisa menyelesaikan masalah sendiri. Saat kamu sudah besar, kamu tahu ini salah, ini benar, dan kamu bisa menentukan pilihanmu sendiri. Sekarang kalau sudah besar gini, sudah demokratis. Orang tua saya hanya memberikan saran, saya yang menentukan pilihan, saya yang bebas berpendapat. Mereka hanya memberikan ruang bagi saya untuk saran saja, hanya memberikan nasihat mana yang baik, mana yang buruk, seperti itu. Kalau kesimpulannya, apa yang bisa diambil dari berbagai pola asuh ini, Ibu? Ada yang tahu tidak? Saya mau memberikan argumen saya. Boleh. Pola asuh itu sebenarnya kalau menurut saya itu didasarkan pada usia anak. Jadi setiap memasuki usia berapa itu pasti pola asuhnya akan berbeda. Misalnya saja untuk anak yang di bawah balita itu orang tua cenderung dominasi. Karena apa? Karena membentuk karakter anak tersebut, dan anak tersebut itu belum bisa bersosialisasi di dalam masyarakat. Jadi alangkah baiknya kalau kita sebagai orang tua itu adalah pola asuh itu didasarkan usia. Berdasarkan usia. Yang kedua, kita juga sebagai orang tua jangan lupa bahwa saya misalkan saja sebagai orang tua dengan anak itu adalah berbeda generasi. Artinya pola kita yang kita berikan ke anak itu harus sesuai dengan
generasi mereka. Karena kalau tidak sesuai, oh anak bisa marah. Ibu itu zaman ibu saya ini sudah berbeda. Nah, oleh karena itu memang penting sekali didasarkan pada usia. Ini sekedar masukan. Terima kasih Bu masukannya, sangat bagus ya. Karena memang itu sesuai, itu benar. Kalau zaman sekarang kita menggunakan pola asuh yang otoriter, pasti anak itu akan jadi pemberontak karena di usianya sudah berbeda, zamannya juga sudah berbeda. Kalau dulu mungkin pakai otoriter, tapi kalau zaman sekarang pakai otoriter, tidak bisa. Usianya juga berbeda, perbandingannya jauh. Betul kata ibunya. Terima kasih Ibu atas argumentasinya. Mungkin sedang mengerjakan pretest dari kebanyakan orang tua, pastinya mereka menggunakan berbagai pola asuh. Ada yang satu, ada yang campuran dari empat-empatnya. Itu sebenarnya tidak masalah. Yang penting bagaimana orang tua itu mau belajar, mau berusaha di setiap waktunya untuk anaknya. Dan juga di sini orang tua harus selalu hadir dan selalu mendampingi anaknya, karena itu yang dibutuhkan oleh seorang anak. Mungkin itu aja untuk yang materi pertama, diselesaikan dulu saja untuk sedang mengerjakan post-test materi ke-1 untuk hari ini dari pertemuan ke-5, mengerjakan post-test dari materi ke-1. kita nggak bisa melarang sepenuhnya. Yang penting bagaimana orang tua mendampingi anaknya dengan baik dan juga benar. Di sini media itu apa sih Bu? Media itu alat, betul. Media itu alat untuk menyampaikan hiburan atau informasi. Nah, media itu bentuknya apa aja? Ada seperti televisi, terus Koran zaman dulu, koran. HP, terus apa lagi Bu? Radio, ada video games juga bisa, ya kan? Kalau sekarang lebih banyak di HP ya informasinya ya, karena lebih dekat sekarang penggunaannya dengan HP. Kalau menurut fakta yang saya lihat, anak-anak sekarang umur 3 atau 4 tahun itu sudah kenal namanya HP. Paling minim biasanya kalau makan itu selalu diberikan tontonan YouTube sama orang tuanya. Lihat besar. Terus juga rata-rata juga biasanya menghabiskan berapa jam kalau anaknya pegang HP? 2 sampai 3 jam. Ya. Sekarang kita masuk ke materinya. Tadi ada beberapa bentuk ya jenis dari media itu tadi. Yang paling dekat dengan kita itu apa Ibu? HP, terus ada televisi ya. Dan yang ketiga itu ada namanya video games. Video games ini PS atau biasanya yang di HP itu juga ada. Bentuknya kayak Roblox dan lain-lain ya. Kita mengenal dulu yang pertama ada televisi. Nah, televisi ini punya dampak negatif sama dampak positif. Dampak positifnya apa Ibu? Kan banyak konten ya kalau di TV ya. Ada untuk anak-anak itu biasanya serial-serial anak, Nusa Rara, Upin Ipin, Doraemon, terus apa lagi? Ada di Global TV, SpongeBob. Banyak ya sekarang konten anak ya. Itu dampak positifnya yang pertama pasti jadi hiburan untuk anak. Terus konten edukasi seperti Nusa Rara itu kan konten Islami ya. Jadi edukasi anak untuk mengenal agama. Lalu juga apalagi kan dampak positifnya Ibu kalau anak lihat TV. Kan nggak mungkin kalau ada dampak positif nggak ada dampak negatifnya. Positifnya apalagi kalau sebagai sarana hiburan.
hiburan karena kan murah ya TV itu. Info yang up to date. Iya, info yang up to date juga. Lebih up to date mana Bu sama HP Bu? Tergantung bacanya. Betul. Kalau orang sering lihat TV biasanya up to date-nya di TV. Kalau yang sering lihat HP lebih update di HP. Ya betul. Terus Buat anak atau orang tua ini maksudnya. anak, orang tua juga bisa. Kalau anak Update-nya mungkin TV, tapi saya kira mungkin kalau orang tua update-nya bisa HP lebih dulu. berarti kalau anak lebih update gimana Ibu? HP atau televisi? TV, ya karena mungkin lebih sering nonton TV apa pegang HP anak-anaknya? Dua-dua Tergantung usia. Saya mau memberikan apakah kita layak memberikan HP ke anak pada usia di bawah balita? Nah ini yang perlu kita jernihkan lebih dahulu. Jadi kalau misalkan saja kalau di sini jenengan memberikan mana TV ataukah HP, ini untuk orang tua apakah untuk anaknya? Kalau sekarang untuk anaknya, tapi kalau menurut saya yang tadi Ibu tanyakan soal apakah balita itu boleh langsung pegang HP itu, menurut saya belum ya Bu, karena kan masih kecil, terus juga mereka kan masih berkembang, rentan mereka kalau langsung dikenalkan dengan teknologi seperti televisi maupun HP. Karena kalau televisi itu kita lihat pencahayaannya Ibu, takutnya nanti iritasi pada mata anaknya, betul kan? Terus juga konten-kontennya itu kan ada yang sesuai dengan umurnya, ada yang tidak sesuai. Kalau misalnya orang tua tidak memperhatikan apa yang ditonton oleh anaknya, itu kan nggak tahu anaknya bakal tiba-tiba kepencet nonton kegeser ke TV yang lain. Di situ kan ada tulisannya Ibu, konten sesuai umur atau tidak. Ada tulisan di bawahnya itu seperti SU, terus ada PU ya. Iya ada bimbingan orang tua juga, ada PO, ada SU, ada konten. Iya di bawah itu ada tulisannya. Jadi orang tua bisa menentukan apakah tontonan itu layak ditonton untuknya atau tidak. Seperti itu. Saya kok lebih cenderung untuk anak, misalkan balita, itu lebih cenderung anak itu diberi istilahnya media yang aplikatif, artinya mereka bergerak secara motorik, secara tangannya juga, dan gerakannya kita kalau anak hanya ditunjukkan ini oleh medianya, anak akan hanya fokus pada ini doang. Jadi tapi kalau ibunya mau bergerak, misalkan memberikan buku, kemudian warnailah, ya kemudian menonton ini, itu lebih berguna. Jadi secara motorik maupun kognitifnya itu berjalan. Ya. Ini hanya sekedar masukan. Terima kasih Bu masukannya. Saya jadi teredukasi juga nanti kalau jadi orang tua. Benar. Kalau orang tua zaman sekarang mereka banyak menggunakan itu ya, karena mereka tahu dampak negatif dari media itu tadi apa saja. Jadi mereka fokuskan anak itu untuk melatih motoriknya dulu, dari motorik kasar, motorik halusnya, dengan tadi aplikatif, media aplikatif. Ada namanya kayak pasir-pasir gitu kan, melatih anaknya pegang-pegang. Terus ada balok-balok, itu juga melatih motorik kasar, motorik halus anaknya. Dan juga orang tua yang memberikan buku cerita ke anaknya, itu kan juga nanti membantu anaknya juga dapat berkembang dengan baik, ya kan? Betul. Terima kasih Bu masukannya. Lanjut, ada video games. Video games ini PS. Terus ada juga di HP itu biasanya games-games seperti Mobile Legends. Ada kemarin yang sempat viral dan kontroversial adalah Roblox. Kenapa ini kontroversial? Karena kalau di Roblox itu ternyata kita nggak tahu, maksudnya penggunanya kan banyak. Ketika yang menggunakan tuh kita nggak tahu ternyata umurnya tuh berapa. Terus tiba-tiba di situ ada namanya sesi chat atau obrolan. Di sini teman saya itu pernah di chat lewat Roblox, dan ternyata yang menchat dia itu anaknya tuh masih kecil ibu-ibu, tapi dia pakai foto profil orang dewasa.
Nah, itu yang kita perlu waspadai dan memberikan bimbingan ke anaknya. Karena kan zaman sekarang permainan seperti yang di HP, contohnya Roblox itu tadi, kan kita nggak kenal orangnya, usianya berapa, tiba-tiba langsung chat terus ngajak berkenalan atau bertemu. Pada saat waktu itu teman saya hanya di chat saja, ternyata setelah ditelusuri orangnya itu sudah orangnya itu masih kecil, tapi dia anak-anak, tapi profilnya itu orang dewasa. Itu yang perlu diwaspadai ketika penggunaan video game seperti tadi. Jadi sebenarnya nggak perlu dilarang, tapi kita memberikan arahan, terus kita berikan bimbingan mana yang sesuai dengan usianya, mana konten-konten yang positif kita tunjukkan dan mana konten-konten yang negatif yang tidak boleh untuk ditonton, seperti itu. Dan yang terakhir ada HP. Ya, ini yang sering sekali banyak karena di HP itu penggunaannya banyak ya. Tapi media sosial sekarang itu mempunyai batas usia pengguna. Batas usia pengguna media sosial itu 13 tahun ke atas. Jadi anak SD itu masih belum bisa punya media sosial. Iya. Biasanya kalau anak SD itu media sosialnya gabung dengan orang tua. Ada nggak yang anaknya suka upload di WhatsApp atau misalnya aktif bikin konten di TikTok atau di Instagram orang tuanya? Biasanya banyak ini. Karena kalau sekarang media sosial kan pesat ya, terus konten-kontennya kita nggak tahu karena itu kan banyak Bu. Misal kita buka seperti beberapa aplikasi itu ada iklan-iklannya kan bermacam-macam. Ada iklan seperti judi, ada iklan yang mungkin bentuknya permainan tapi mengarahkan ke konten yang buruk seperti judi, perjudian, atau juga bisa konten-konten yang tidak sesuai dengan umurnya tiba-tiba muncul seperti itu. Jadi bagaimana orang tua itu mengawasi dan melihat aktivitas yang di HP? Karena kan anak-anak itu ada yang sudah dipegangi HP sendiri, belum, karena usia dan juga kalau pegang HP sendiri takutnya tidak terawasi dengan baik. Di sini kalau kita lihat penggunaan HP dan media sosial berdampak negatif dan positif kepada anak, iya atau tidak? Banyak negatifnya. Kenapa, Ibu? Usia, terus apa lagi? Begini ya Pak, menurut aturan itu di dalam Telkom itu kan sebenarnya usia belum, itu kan nggak boleh punya aturan. Tapi kenyataannya kita di lapangan itu anak-anak SD kelas 5, kelas 3 itu di daerah kampung sana itu banyak yang buka kartu Facebook tapi buka game ya. Saya heran, ini aturan itu sudah dijalankan apa belum gitu loh maksud saya. Jadi anak-anak itu leluasa pakai wifi yang bocor di rumah seseorang karena anaknya mungkin akhirnya ngumpul. Jadi ibu-ibu juga mohon diperhatikan kalau ada anak ngumpul di depan rumah itu kita harus koreksi bahwa ini ada kesempatan lagi buka wifi-nya itu berarti sandinya sudah diketahui. Nah itu yang membayarkan mereka kumpul kemudian buka game. Ini pengalaman Bu ya. Jadi ini pengalaman, jadi hati-hati kalau ada anak ngumpul di depan kita. Tidak jauh-jauh sekolah saya dulu aja SMA Bu, itu juga begitu jam-jam apa tuh di depan itu kan banyak orang kampung. Orang kampung itu banyak. Terus berkata laku ini, oh ternyata wifi-nya bocor. Itu bukan di sekolah saja, di kampung pun anak SD itu seperti itu. Dan itu saya takut juga loh. Jadi ini yang punya akun itu harus anak di atas 17 tahun. Tapi ternyata anak kecil itu status itu ungkap terus. Nah, itu ternyata kalau saya selidiki atau kemarin itu kan adik saya ya adik sepupu saya itu masih usia belasan lah Ibu, belum di atas 13.
dia sudah dibelikan HP oleh orang tuanya. Ternyata itu adalah dia memanipulasi datanya. Jadi misal kan kalau 2000 berapa ya kalau sudah boleh ya 2008 itu kan sudah bisa punya akun karena umurnya sudah 17 tahun. Jadi dia memanipulasi. Misalnya dia lahir tahun 2012 atau 2013. Nah, dia turunin jadi 2008 atau 2007 supaya dia punya akun gitu kan. Itu yang perlu diwaspadai. Maka dari itu kalau umurnya masih belum cukup belum 13 tahun ke atas, lebih baik masih gabung dengan orang tua saja. Karena orang tua bisa melihat aktivitas apa yang dibuka, aplikasi apa yang dibuka, orang tua bisa tahu. Kalau anak umur segitu sudah diberikan HP, terus tadi mereka ternyata diakalin lah ibaratnya, diakalin gimana caranya punya akun. Yaitu tadi diakalinya dengan cara dia memanipulasi datanya, umurnya itu lebih tuain lagi. Makanya saya kaget, loh kok sudah punya akun kamu? Iya mbak, sudah. Loh lahir tahun berapa? Lahir tahun berapa? Tadi dibantu sama mbak-mbak itu atau dibantu sama masnya? Gak boleh loh harusnya. Kan kamu masih umur berapa kok sudah punya akun Google ibarat kata. Google kan itu nyambung ya Bu. Bisa kan kalau sudah punya akun Gmail, Google itu nyambung ke akun-akun lain. Kalau dia mau daftar misal pakai WhatsApp, Instagram, terus yang lain TikTok itu kan menggunakan email. Ketika dia punya, dia bisa bikin akun itu tadi. Itu yang harus didampingi seperti itu. Nah di sini gimana cara menanggulanginya? Kalau ibu-ibu, kalau anaknya menggunakan penggunaan media, yang pertama selalu membangun komunikasi atau bonding ke anak. Jadi anak itu terbuka ke orang tuanya, dia nggak akan merasa malu untuk cerita hal apapun ke orang tuanya karena sejak kecil dia sudah membangun komunikasi yang baik ke orang tuanya. Orang tuanya sering bertanya, lagi nonton apa, kamu lagi main apakah, ada ceritakah hari ini, terus hari tadi kamu di sekolah ngapain aja. Itu akan membangun komunikasi antara orang tua dan anak. Karena kan yang paling dekat dengan anak itu adalah orang tuanya ya. Lalu yang kedua, taatkan jam aturan penggunaan. Di sini kita nggak perlu melarang, jangan dilarang ya. Karena kan anak-anak zaman sekarang kalau semakin dilarang, dia semakin memberontak. Yang pertama pastinya kita memberikan pilihan, kita memberikan aturan untuk anak membatasi. Misalnya kamu boleh pakai HP atau boleh nonton televisi atau bermain game, tapi waktunya cuma 30 menit atau 1 jam, maksimal 1 jam. Setelah itu kamu belajar, atau nggak gitu kamu mau belajar dulu atau mau setelah itu HP-an. Nah anak itu diberikan pilihan. Nah yang ketiga, memberikan pengarahan konten positif dan negatif ke anak. Anak itu dikasih tahu, dibimbing. Ini tuh adalah konten-konten yang positif, ini negatif. Kalau kamu nonton TV yang semua umur, contohnya tadi Upin Ipin, Sarana, Doraemon dan juga yang lain-lain. Yang terakhir ada selain apa tadi? Ukuran, bonding. Apa yang terakhir, ibu-ibu selain tadi membangun untuk anak-anak itu tidak terlalu candu lah ibarat kata dengan media. Apa ibu-ibu? Ada yang memberikan saran atau pendapat? Saya suka. Seperti yang ibu tadi mbaknya bilang, kan ada hubungan dengan yang pertama tadi. Iya. Kemajuan zaman kan tidak bisa dihindarkan lagi dari HP atau sepinter-pinternya orang tua juga sepinter-pinternya anak itu. Karena harapan kita anak kita pinter juga kan. Jadi ya pola asuh mbak tadi. Selama pola asuh pertama itu sudah benar, seterusnya. Walaupun ada gadget, ada video, ada apa, saya kira itu. Tidak, itu ya pola asuh. Boleh ibu silakan kalau mau memberikan pendapat. Iya boleh. Nggak apa. Ini yang sering dilupakan oleh orang tua.
terhadap suami, terhadap anak, itu harus follow. Jadi mengikuti semua status yang ada di keluarga kita. Sehingga kita tahu sepak terjang dari anak tersebut, apa sih yang kamu lakukan di sana. Nah, itu yang penting. Jadi kita nggak usah izin-izin, follow aja kontennya anak itu atau akunnya anak itu follow aja di TikTok, di WhatsApp, di apapun itu wajib kita follow supaya kita tahu gerakan anak tersebut di luar dari keseharian. Itu yang penting sih. Iya, terima kasih Ibu atas sarannya, masukannya, pendapatnya, argumennya. Saya suka kayak gini karena saya juga teredukasi, memberikan manfaat, dia timbal balik ya Ibu. Saya suka sekali. Betul apa yang dibilang oleh Ibu dan Ibu. Orang tua itu harus pintar, anaknya juga pintar. Kalau pengasuhannya baik dan benar dari kecil, selanjutnya sampai besar akan benar dan akan menurut betul. Baik, meskipun ada gadget, meskipun ada kalau pola asuh orang tuanya benar, baik, pasti selanjutnya akan baik. Dan juga menurut Ibu tadi betul, kalau sudah punya akun, sudah terlanjur punya akun, nggak apa-apa, di follow aja. Karena pengalaman saya juga di follow oleh orang tua saya, supaya orang tua saya bisa memantau saya. Karena kan sudah di luar ya, di luar keseharian kita kan nggak bisa lihat apa yang dilakukan. Jadi orang tuanya bisa memantau lewat itu tadi, akunnya di follow. Oh anaknya lagi bermain ini, oh anaknya lagi keluar dengan ini, oh anaknya makan ini. Jadi terawasi meskipun tidak secara langsung. Terima kasih Ibu atas masukannya, sarannya, argumennya. Saya sangat berterima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya mohon maaf bila ada salah kata, perbuatan atau perkataan saya yang kurang berkenan di hati ibu-ibu. Saya mohon maaf. Di sini saya juga belajar ya. Saya belajar, ibu-ibu juga sama belajarnya. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi post test materi kedua hari ini dan mengerjakan post test dari materi kedua. Baik, alhamdulillah ya. Hari ini dua materi sudah kita lalui dan sekarang ini kita lagi nunggu absen karena Mbak Meni lupa. Jadi ini lagi ke kelurahan, kita tunggu sesaat. Namun kita sambil mengisi karena nanti Halo Mbak Vina. Halo. Thank you, hari ini sudah memberikan materi apa tadi Mbak? Tentang pola pengasuhan dan juga media. Oh iya, di SOTH RW 1 Kalisari tahun 2006. Hari ini tadi memberikan 2 materi ya. Ya. Jadi hari ini ada pertemuan kelima dari SOTH RW 1 Kalisari. Terima kasih Mbak Vina. Thank you. Sampai jumpa. I've seen skies in every shade of blue, but nothing shines like the light in you. There's a whole world hiding in your gaze, 1,000 stories, I can't look away. Every blink feels like a breath I lose, every glance I fall deeper into you. Like a current pulling me inside, drowning sweetly in your tide. In your eyes, where the colors collide, I see my heart like a river too wide. Every question I've carried, every fear
There's a spark that only darkness shows, like stars that shine when the silence grows. Even when you're quiet, your eyes still speak, telling secrets I'll spend forever to read. Every glance feels like a piece of fate, like the universe left this open gate. I could search the world for something new, but I'd always end up back in you. In your eyes, where the colors collide, I see my heart like a river too wide. Every question I've carried, every fear I disguise, fades away when I look in your eyes. Even if the world forgets my name, even if everything starts to change, I could be lost, but I'd still be found in your eyes where my soul is bound. I wake up with a stranger's face, same reflection, slightly out of place. Every thought circles back again. What am I, and where have I been? Am I the sum of what I've done, or just a shadow chasing the sun? If no one's watching, who do I become? When the silence calls, where am I from? Who am I to me when the world's not around? Am I more than a name, or just lost in the sound? Am I the voice, or the echo behind? Just another question I'll never find.